إلا وأنتم مسلمون أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, yang kami muliakan para asatidzah yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada para santri, bapak-bapak sekalian, mas-mas sekalian, santri ISIP angkatan 12 dan juga HAKTI ya, angkatan yang ke 1 sesuai laporan ke Ma'had, kedua ya, prakteknya ya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, di kesempatan yang penuh berkah ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat, diberikan kesempatan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kesempatan kita yang sangat berharga ya. Mungkin tidak banyak hamba-hamba Allah diberikan kesempatan seperti ini. Sejak kemarin sore kita sudah hadir di tempat ini. Kita mengikuti rangkaian acara ya, dari mulai sholat maghrib ya, kemudian isya, ada nasihat dari para asatidzah. Kemudian di malam hari kita bisa saling mengenal ya, yang mungkin sebelumnya belum tahu, oh ternyata tonggoku ternyata ya. Oh ternyata profesinya begini-begini. Kita kenal, kemudian kita juga bisa melanjutkan obrolan malam walaupun ada yang tidak tidur ya. Nyangkung buatan sehari Pak ya. Tidur ya. Padahal ya walaupun sebagian ada yang terlalu lama tidur, ada yang maksudnya pagi-pagi gitu maksudnya, ada yang nggak tidur, ada yang terlalu banyak tidur. Alhamdulillah sampai hari ini, tadi malam sebagian qiyamul lail di musala ya, kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan sholat subuh berjamaah. Kawan sekalian, kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua apa yang kita lewati, dari mulai mungkin dulu kita lahir, kita usia anak balita, bayi, balita, anak-anak, remaja, sampai usia-usia seperti jenengan ini ya, di taman kawak-kawak ini ya. Itu adalah bagian dari pelajaran yang bisa kita ambil. Banyak sekali teman-teman sekalian, ikhwan sekalian, kita melewati banyak hal. Atau mungkin ada yang yuswanya pun 60 tahun ya. Ada yang lebih dari 60 tahun. Kalau di ISID yang di Karanganyar ada yang usianya 73 tahun ya, santrinya Ustadz Mahrijal dan belum nikah ya, ini. Jadi saya bukan ke belum nikahnya, artinya semua itu adalah proses dalam kehidupan kita ya. Termasuk hari ini atau tadi malam ya, Masya Allah, itu luar biasa ya. Saya akan sedikit cerita bagaimana di zaman Rasulullah SAW. Nanti akan kita kaitkan dengan peristiwa atau kejadian kita malam tadi. Dulu di zaman Rasulullah SAW, tepatnya pada tahun keempat Hijriah, ada sebuah peperangan ya, ghazwah, kalau istilahnya ghazwah. Maka dalam sejarah itu ada istilah ghazwah, ada istilah sariyah ya. Kalau ghazwah itu peperangan yang diikuti oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah hadir di antara para sahabat Nabi. Beliau memimpin peperangan. Ada namanya sariyah. Sariyah ini peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah. Ya, itu perbedaannya. Ini sambil belajar sedikit ya. Jadi ada satu peperangan, satu perang di zaman itu pada tahun keempat Hijriyah yang diikuti oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mungkin kita sudah pernah mendengar namanya perang Ahzab atau perang Khandaq ya. Jadi Ahzab. Kenapa disebut Ahzab, kawan sekalian? Karena pada perang itu di mana kaum muslimin ya, satu kaum muslimin atau kaum muslimin saja di kota Madinah melawan beberapa pasukan perang, di antaranya dari kalangan kafir Quraisy
kemudian dari kelompok-kelompok Yahudi yang di Madinah, Bani Nadir, Bani Quraidah dan beberapa yang lainnya, dan juga kelompok-kelompok orang kafir yang di luar kota Mekah dan kota Madinah. Itu siapa mereka? Dari Bani Ghatafan dan juga dari Bani Sulaim. Ini mereka kumpul sepakat untuk mengepung kota Madinah, ingin menghancurkan kaum muslimin yang ada di Madinah. Makanya disebut Ahzab. Hizb itu mufradnya, Ahzab itu jamaknya. Jadi kelompok-kelompok yang berkumpul untuk menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah. Disebut perang Khandaq juga. Kenapa pada perang ini disebut perang Khandaq? Karena memang pada saat itulah Rasulullah dan para sahabatnya sepakat untuk membuat parit yang mengelilingi atau melindungi kota Madinah dari serangan kelompok-kelompok tadi itu. Ya. Maka ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala, perang ini demikian luar biasa, ya. Demikian mencengangkan, ya, dan menegangkan. Ya. Kenapa? Karena memang ketika dikumpulkan saja jumlah orang-orang kafir dari beberapa kelompok tadi, ya, dikumpulkan itu jumlahnya totalnya luar biasa besarnya, ya, dibandingkan dengan jumlah kaum muslimin yang ada di Madinah. Itu pun dikurangi orang-orang munafik, gitu. Jadi kalau memang terjadi peperangan, ini ketemu ini, kelompok ini, itu pasti kalah jumlah jauh sekali, ya, jauh sekali. Karena ini perkumpulan, ya, persatuan beberapa orang kelompok, dan ini cuma satu kelompok, yaitu kaum muslimin. Ikhwan sekalian, Allah SWT, kita tahu dalam sejarah kemenangan umat Islam itu bukan semata-mata karena senjata, bukan semata-mata ya. Pada kondisi itu, ikhwan sekalian, kita melihat kondisinya menegangkan sekali. Padahal di situ suasananya, musimnya panas terik, ya. Dan saat itulah seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi yang datang dari Persia mengusulkan kepada Rasulullah untuk membuat parit, ya, membuat parit. Jadi parit itu, ya, apa bahasa Jawanya parit itu? Kalen, ya, kalen, tapi bukan kalen kecil, tapi besar itu, ya. Dan sampai sekarang masih ada, Pak, ya. Mungkin yang pernah berangkat haji umroh pernah melihat, ya. Mudah-mudahan yang hadirnya semua dimudahkan untuk haji dan umroh, amin, ya. Jadi ketika kaum muslimin membuat parit dalam kondisi yang paceklik, kondisi yang berat itu, ya, itu luar biasa, ya, nggak gampang. Dan di sana itu batu, Pak, ya. Jadi yang dipukul itu batu, bukan kayak kita ini lempung, ya. Kan nggak gampang. Butuh jarak sekian meter supaya kuda-kuda orang-orang kafir tidak bisa melewati itu. Butuh kedalaman berapa meter supaya mereka ketika masuk ke dalam parit, ya, kuda-kudanya itu tidak bisa naik lagi. Ya, karena memang mereka senjatanya diantaranya kuda-kuda perang itu. Ini, ya. Maka suatu saat ketika dalam proses penggalian parit itu, salah seorang sahabat Nabi tidak bisa memecahkan satu batu besar. Mungkin kisahnya sudah masyhur dalam kisah ini, ya. Seorang sahabat Nabi tidak bisa memecahkan batu besar. Maka kemudian meminta tolong kepada Rasulullah SAW. Ya, maka Rasulullah datang dan membawa kapak dan kemudian menghancurkan sepertiga dari batu itu, dan kemudian beliau mengatakan Allahu Akbar, ditampakkan bagiku kekuasaan, runtuhnya kekuasaan Romawi yang ada di Damaskus atau di Syam. Dipukul lagi batunya, Allahu Akbar, ditampakkan bagiku runtuhnya kekuasaan Persia. Allahu Akbar, ya, ditampakkan bagiku, ya, atau kekuasaan, ya, akan ditaklukkannya Yaman. Bayangkan kondisi terkepung seperti itu, ya, dalam keadaan menggali parit yang beratnya seperti itu. Rasulullah memberikan semangat kepada para sahabat, memberikan harapan kepada para sahabat Nabi SAW, Islam ini pasti menang nanti. Ya, kalau jenengan ada pada saat itu, ya, kita pasti terbagi menjadi dua, ya. Wa'idzubillah, ya, kita tetap beriman dengan perkataan Rasulullah, yakin itu pasti. Atau kelompok orang-orang munafik yang ketika mendengar ucapan Rasulullah, alah Muhammad itu dabrus cok ternyata ini loh, seperti ini beratnya. Rasulullah mengatakan demikian, ini salah ono Muhammad ini. Itu yang terjadi, ya. Maka
saya ingin menarik beberapa benang merah lah kaitannya dengan tadi malam. Tadi malam kita mendapatkan guyuran hujan yang luar biasa ya, 3 sampai 4 jam bahkan lebih mungkin ya. 3 ya lebih mungkin ya, Masya Allah ya. Saya sempat keluar itu pas lampunya dimatikan, itu sengaja dimatikan atau gimana? Benturu mungkin ya, ya nggak tahu. Benturu ya. Jadi pas hujan itu sebagian teman-teman ada yang keluar ya, ada yang ngungsi ke musola itu, ada yang sebagian pindah ke mobil ya, ada di enak itu turun mobil enak itu ya, ada yang sebagian tetap bertahan di dalam sambil berzikir, tahan di dalam ya Allah berzikir ya, karena termasuk tenda yang kami di dalamnya itu juga banjir juga sebelah sana, banjir tapi ya Bismillah ya. Jadi beda-beda dalam menyikapi ya. Maka ikhwan sekalian, kita perhatikan dari peristiwa Rasulullah SAW tadi. Maka orang yang hebat itu bukan orang yang memiliki otot paling kuat atau harta yang paling banyak atau jabatannya paling tinggi, tidak. Orang yang hebat itu adalah orang yang paling cepat dan mampu beradaptasi dengan bagaimanapun kondisinya, dimanapun. Itu orang hebat. Jadi orang hebat itu apa? Orang yang paling cepat beradaptasi, dia cepat mengambil sikap ya. Dia mampu mengambil sikap ya, bagaimanapun kondisinya, dimanapun dia berada. Kondisi seperti ini, pandemi ya, krisis ya. Siapa orang hebat? Ya, bukan orang yang kaya, tidak, tapi dia yang mampu bertahan hidup di tengah-tengah seperti ini ya. Makanya ada guyonan, yang penting ada guyonan ya. 17-an kemarin lombanya lomba bertahan hidup gitu. Lombanya lomba bertahan hidup. Jadi ini orang yang hebat. Rasulullah SAW di masa itu berat, tapi mereka mampu membuat strategi ya, membuat sebuah rencana yang pas untuk akhirnya apa? Ini orang-orang kafir yang mengepung kota Madinah tidak mampu melewati Madinah atau tidak mampu melewati parit itu ya, sehingga kemudian Allah SWT dengan izin Allah mengirim badai pasir, mengirim angin topan ya, sehingga tenda-tenda mereka, api-api mereka, kuda-kuda mereka berhamburan lari murat-marit. Akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Ini dari kemenangan perang Khandaq itu. Karena mereka menunggu itu, nunggu gimana caranya, nunggu berapa hari lagi, nunggu sampai Allah Subhanahu wa taala mengirim badai. Jadi orang hebat itu orang yang paling cepat dan mampu bertahan hidup atau beradaptasi. Ya, tadi saya sampaikan ada yang keluar, ada yang tetap di dalam, ada yang ini namanya pandai beradaptasi. Kemudian yang kedua, ikhwan sekalian, pentingnya kita ini senantiasa berhusnudzon, berprasangka baik, motivasi, punya harapan ya. Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, ini Syam ditaklukkan, sebentar lagi Persia ditaklukkan. Persia itu Persia Romawi itu kerajaan yang sudah berkuasa ribuan tahun. Persia itu 4000 tahun pernah berkuasa di muka bumi. 4000 tahun itu jauh lebih lama daripada kekuasaan Bani Abbasiyah yang sekitar 500 tahun saja. Kok bisa Rasulullah yakin, kok bisa Rasulullah memberikan semangat kepada para sahabat di tengah-tengah kondisi seperti itu? Namanya harapan. Maka orang itu ya, bagaimanapun kondisinya, tapi kalau selama dia punya harapan ya, dia pasti sukses. Tapi kalau dia tampilannya mungkin kaya, tapi kalau dia nggak punya harapan, dia bukan orang yang sukses ya. Maka pentingnya kita ini belajar Al-Quran, karena Al-Quran ini harapan semuanya. Kalau dalam surat Yunus ya, Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrah. Karena tadi baru lihat tadi saya di sebelah
Jadi qul bi fadlillah bi rahmati fabidzalika falyafrahu. Jadi katakanlah inilah rahmat Allah, karunia Allah, fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya dengan Al-Qur'an itu apa? Kalian senang, kalian berbahagia. Khairum mimma yajma'un, dan itu lebih baik dari apapun yang pernah